Bagaimana mengatasi anak yang kecanduan gadget? Saya Rahman Satrio. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menangani anak yang kecanduan gadget dari perspektif neuroscience. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mengapa anak gampang kecanduan gadget. Jadi, anak gampang kecanduan gadget disebabkan karena fase perkembangan otak anak itu sedang mengalami pertumbuhan atau perkembangan, utamanya bagian reward system. Reward system ini membuat anak sangat mudah tertarik terhadap sesuatu, anak mencoba berbagai macam aktivitas baru, permainan-permainan baru, pertemanan baru, dan lain sebagainya. Nah, yang mana memang itu merupakan fase tumbuh kembang setiap anak dalam rangka untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Nah, sayangnya adalah di zaman ini anak-anak kita dihadapkan dengan overstimulus dan juga overexposure dari gadget itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana caranya agar anak kita tidak kecanduan gadget dan bagaimana cara mengobatinya jika seandainya sudah terlanjur kena. Nah, pertanyaan yang basic adalah sebelum kita menjawab bagaimana caranya adalah apakah sebetulnya kita atau anak kita pasti kecanduan dengan gadget? Jawabannya adalah tentu saja tidak mesti. Karena sangat tergantung. Tergantung apa? Tergantung dengan paparan. Jika seandainya anak tidak pernah sama sekali terpaparkan dengan gadget, maka tentu dia tidak akan bisa kecanduan dengan gadget karena dia sama sekali tidak pernah melihat dan merasakan gadget. Contohnya adalah kalau kita lihat anak-anak di pedalaman, anak-anak di pedalaman apakah mereka bermain gadget? Tentu saja tidak, selama dia tidak pernah menyentuh atau mencicipi gadget. Nah, tapi apakah anak di sana pasti punya permainan? Pasti. Pasti setiap anak-anak memiliki kecenderungan bermain. Kenapa? Karena memang itu bawaan daripada otak anak-anak, otak remaja yang mana memiliki reward system yang besar yang bertujuan untuk mencari sebuah permainan-permainan baru. Nah, anak-anak di sana mungkin akan bermain seperti main pohon, mungkin dia akan bermain dengan berbagai macam fasilitas yang seadanya yang ada di sana, bermain dengan tumbuh-tumbuhan di alam, dengan hewan, dengan temannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sangat sangat tipikal permainan-permainan yang biasa kita temukan di daerah-daerah yang terpencil. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita, dengan keluarga kita atau anak-anak kita yang berada di lingkungan yang banyak sekali sarana, fasilitas, dan juga paparan terhadap gawai. Nah, tentu saran atau langkah yang bisa kita lakukan ini adalah langkah yang sangat membutuhkan komitmen yang besar dari orang tuanya dan juga lingkungannya gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bayangkan atau imajinasikan kalau seandainya kita memberikan anak kita itu semacam atau berbagai macam pilihan permainan. Mungkin 10 permainan yang kita pilihkan, yang mana tidak ada satupun itu permainan yang berkaitan dengan gadget atau elektronik yang bisa membuat kecanduan berlebihan. Mungkin kita memberikan 10 permainan itu seperti mungkin ada permainan Lego, ada catur, ada bola, ada sepak bola, ada bola basket, ada bulu tangkis, ada piano mungkin, ada alat-alat musik, terus kemudian ada buku buku gambar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita sama sekali tidak memberikan fasilitas gadget kepada anak kita. Nah, kira-kira apakah anak kita akan memilih atau tertarik di antara 10 permainan tadi? Jawabannya adalah pasti. Pasti setidaknya anak kita akan memiliki kecenderungan satu di antara mungkin tidak semua, tapi mungkin ada salah satu yang dia tertarik. Nah, mungkin anak kita yang pertama akan tertarik dengan bermain bola, anak anak kita yang kedua mungkin dia akan tertarik dengan musik. Nah, dan bisa jadi mungkin keduanya gitu ya. Nah, tapi mungkin mereka tidak tertarik dengan gadget. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah memberikan paparan atau stimulus gadget kepada anaknya gitu ya. Nah, jadi kita menciptakan environment atau pilihan permainan di mana tidak ada gadget di sana. Pun juga ditambah dengan orang tua tidak pernah memberikan fasilitas seperti TV ataupun kemudian HP yang kemudian bisa bisa membuat orang itu bisa membuat anak itu kemudian mencicipinya gitu. Tentu ini pilihan yang sangat sulit ya karena zaman sekarang rumah tangga mana yang orang tuanya tidak menggunakan HP dan dan di dalam rumahnya tidak ada TV. Pasti setiap rumah memiliki TV gitu ya. Nah, ini tergantung komitmen dari orang tuanya gitu ya. Nah, proses ini bisa kita lakukan setidaknya adalah sampai anak kita tumbuh berkembang sampai dia memiliki pengetahuan atau bagian prefrontal cortexnya lebih matang.
Sehingga ketika prefrontal cortex-nya lebih matang, dia akan bisa memilih keputusan yang lebih bijak apa yang harus dia mainkan dan ketika bermain sesuatu, maka dia bisa melakukan pengendalian diri agar tidak berlebihan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita memaparkan anak kita sedari dini dengan permainan-permainan yang relatif positif dan tidak terlalu adiktif. Nah, sampai kemudian dia tumbuh lebih dewasa lagi, sampai kemudian bagian prefrontal cortex-nya yang mengatur decision making itu bisa membantu mengarahkan dia sendiri agar tidak gampang kecanduan. Nah, sehingga saat itu kemudian pelan-pelan mulai seandainya memang harus menggunakan gadget, maka pelan-pelan mulai bisa dipaparkan. Nah, selain itu yang bisa dilakukan adalah juga dengan memberikan informasi atau wanti-wanti, kalau bahasanya diwanti-wanti sebelum diberikan paparan. Artinya sebelum sebelum orang tua itu memberikan gadget kepada anaknya, mungkin anaknya sudah masanya dia menggunakan HP karena kebutuhan sekolah, mungkin ketika SMP, ketika SMA harus menggunakan gadget. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebelum itu kita sudah persiapkan anak kita dengan apa? Dengan memberikan informasi. Nah, ini HP ini bisa digunakan tapi untuk keperluan ini dan ini. HP ini ada bahayanya, ada mudaratnya, maka hati-hati ketika menggunakan. Nah, ketika anak sudah di briefing sedari awal dengan cara seperti itu, maka anak akan lebih siap. Anak akan belajar mengendalikan diri. Oh iya, ingat kata bapak ibuku bahwa HP ini nanti bisa membuat kecanduan dan itu berbahaya bagiku gitu ya. Nah, itu ketika anak sudah diwanti-wanti seperti itu, maka anak akan cenderung lebih siap. Daripada sekedar diberikan iming-iming, nah nanti kalau ranking 1, nanti kalau sudah masuk SMA, Bapak Ibu kasih HP ya. Nah, itu kalau sekedar digituin, nanti kemudian pertama kali megang HP, tanpa ada wanti-wanti dan peringatan yang jelas, maka yang terjadi dia akan bisa impulsif ketika bermain HP gitu ya. Nah, jadi tadi saran yang pertama adalah dengan cara memberikan stimulus anak dari kecil itu dengan permainan-permainan yang kita bisa memilihnya, permainan apa saja yang menurut kita positif, dan juga menghindari kecenderungan menghindari stimulus atau memberikan stimulus gadget terhadap anak gitu ya. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah karena kita tidak ingin agar saat masa-masa kecil anak belum bisa menggunakan rasionalisasinya secara matang, anak itu sudah terlanjur kecanduan dengan sesuatu hal yang adiktifnya luar biasa. Nah, jadi saat kan anak-anak lagi fase fragile-nya ya, fase rapuh-rapuhnya, jangan sampai kemudian saat masa rapuh itu justru malah kita memberikan asupan sesuatu nutrisi. Sebetulnya ini juga terjadi dalam makanan atau minuman-minuman makanan manis ya. Nah, kalau dalam case ini adalah gadget ketika anak itu masih fragile, masih rapuh-rapuhnya dan masih sangat menyerap apapun yang dihadapkan oleh orang tuanya. Nah, jangan sampai ternyata anak kita malah dipaparkan dengan sesuatu yang sifatnya adiksi, bisa jadi adiksi jangka panjang. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur kecanduan? Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah maka kita sedari dini mungkin sebelum anak kita terlanjur dewasa lewat dari masa remaja, maka kita coba untuk pelan-pelan membatasi dan juga memberikan batasan ya terhadap penggunaan gadgetnya. Lalu kemudian kita juga fasilitasi dengan fasilitas hobi permainan yang lain. Nah, saat kita kemudian pelan-pelan membatasi atau mengurangi penggunaan gadget yang biasa anak kita lakukan dan memberikan fasilitas hobi yang lain, maka akan terjadi proses synaptic pruning dan juga synaptic tuning. Synaptic pruning seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya adalah saat kita mengurangi atau jarang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, lalu kemudian akhirnya sirkuit neuron tersebut itu akan semakin mengecil. Nah, dalam hal ini ketika saat kita bisa menyajikan atau mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak kita, maka sirkuit neuronnya bisa diperkecil, lalu kemudian kita perlu menggantinya dengan kebiasaan atau hobi yang baru. Mungkin dengan memberikan hobi-hobi seperti olahraga, buku, dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri pernah mengalaminya ketika masa kecil, pernah mengalami kecanduan PlayStation. Jadi dulu waktu kecil bermain PlayStation dari pagi, kadang sampai malam gitu ya. Nah, lalu kemudian alhamdulillahnya pada saat mulai SMA, kemudian dipaparkan dengan hobi-hobi baru seperti basket, seperti organisasi dan lain sebagainya. Akhirnya kecenderungan saya untuk bermain PlayStation ini lama-lama kemudian meredup dan kemudian akan memiliki kecenderungan yang lebih kuat dengan aktivitas seperti olahraga dan juga
organisasi. Memang kecenderungan mainnya masih ada ya. Seandainya saya dipaparkan dengan PlayStation, kecenderungannya juga masih besar. Cuma karena sudah paparannya sudah hilang, terus kemudian lebih lebih banyak dipaparkan dengan aktivitas organisasi dan olahraga, akhirnya pelan-pelan hobinya bisa beralih. Nah, ini adalah proses perubahan hobi. Ini yang sedikit yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak kita yang sudah kecanduan gadget.